Oke, bisa kita mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, juga teman-teman sekalian. Selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Alhamdulillah baik. Semoga selalu sehat dan tetap semangat, terutama bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sedang menjalankan ibadah puasa. Karena senang sekali pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, kita akan bincang-bincang santai atau bincang buku sambil menunggu buka puasa ya, sambil ngabuburit, buku soal yang berjudul Bola Pesta dan Cerveza. Ya, saya juga mau nyapa-nyapa ke teman-teman yang sudah bergabung di live YouTube. Jadi kita nggak cuma luring aja, tapi ada daringnya juga. Selamat bergabung kepada teman-teman yang sudah bergabung. Jadi pada sore hari ini, yang pertama kita bakal bahas ada 3 pemateri ya. Ada Mas Ilham, terus ada Mas Ainur dan Mas Yunan. Saya panggil Mas-Mas aja biar lebih enak ya, Mas-Mas kalian. Mungkin ya, Mas atau Pak nih, Mas aja ya. Jujur saya sekarang lagi grogi ya, karena kayaknya pesertanya cowok-cowok laki-laki semua ya. Alhamdulillah untung ada Ibu di sebelah sana nemenin saya, juga ada beberapa peserta. Saya tadi ngobrol sama teman saya, wah ini kayaknya cowok semua nih pesertanya gitu. Lah iya lah, yuk kan sekarang kita ngomongin bola, kecuali ngomong masak-masak mungkin ibu-ibu semua gitu. Jadi nggak apa-apa, saya kira walaupun laki-laki atau perempuan juga bisa nyaman ya, bisa tertarik pembahasan tentang ini. Pekerjaan sebagai jurnalis, klub favoritnya Inter Milan. Mungkin ada yang sama. Musuhannya. Pengalaman jurnalis Asian Games, pengalaman Asian Games 2014, Olimpiade Rio 2016, Piala Dunia 2018 dan All England 2019. Wah, luar biasa sekali ya, senior. Oke, lanjut kita panggil yang ketiga, Pak Yunan ya. Pak Yunan, ini belum, ya, Pak Yunan, ya Pak Yunan, ini. Oke, pemateri ketiga kita ada Pak Yunan Helmi. Mas Yunan, ya, saya panggil Mas ya. Mas Yunan Helmi, ya. Sip, 23 Juli 1976, alamatnya di Puri Cempaka Putih 2 AV 417, pekerjaan sebagai wartawan. Juga kepada RBC Institut tempat diadakan acara ini, kepada penerbit fandom yang menerbitkan buku, dan kepada kedai buku Semutalas. Lalu tentu saja kepada teman-teman panitia yang sudah menyediakan waktu selama seminggu terakhir untuk menyiapkan acara ini, mulai dari untuk promosi dan lain sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih, terutama juga kepada dua rekan di samping kanan dan samping kiri saya, kepada Mas Ainur yang di sela-sela kesibukannya sebagai seorang seleb-tweet masih menyempatkan diri untuk hadir dan ya berbagi kepada kita. Karena kalau Mas Ainur nih juga, lalu yang di sebelah kiri saya, terima kasih untuk Pak Yunan Helmi yang telah juga menyediakan waktu. Kalau Pak Yunan ini saya nggak akan maksudnya saya nggak akan punya pengalaman ini, nggak disadarkan oleh dia bahwa jadi jurnalis bola itu menarik kok. Karena 2005 saya baru lulus dari UMM jurusan ilmu pemerintahan, gelarnya nggak pernah dipakai di mana-mana. Ya, tapi sarjana politik. Jadi ketika baru keluar lalu pengen jadi wartawan tuh pengen jadi wartawan politik. Ya terasa keren lah. Saya jadi wartawan hukum, lalu kemudian sempat jadi wartawan politik walaupun sebentar. Lalu ada sebuah masalah yang nggak perlu saya ceritakan yang membuat saya dihukum. Nah, dihukumnya itu ya antara entah mungkin
sebelum kan kepada saya gini, Ham, udah kamu di olahraga aja, tenang aja. Nanti kamu tak bina untuk jadi wartawan olahraga yang top lah pokoknya. Solid. Yang ya Mas ABM itu gitu. Karena ya dia liputan Arema begitu panjang, begitu ya dia punya banyak, bisa menggambarkan, ya artinya banyak orang kesempatan untuk ke Piala Dunia, saya berkesempatan untuk ke Euro dan lain sebagainya. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Yen yang mengatakan bahwa yang bisa menggambarkan ke saya bahwa wartawan olahraga menyenangkan kok. Mas Aing juga dulu wartawan politik, sekalipun ketika mau naik, Mas Ainur jadi salah satu influencer sepak bola. Artinya kalau ngomong kapasitas untuk menjadi komentator, dia timbang Bung Jebret ini, Mas, nah itu. Nah ini lalu kemudian kita langsung aja bercerita tentang buku ini ya, untuk menulis sebuah buku. Tapi ya setiap tahun begitu pindah ke 2017 nggak berakhir resolusi itu dan bukunya nggak, pandemi hadir. Kata juga ketika awal pandemi saya memutuskan untuk, saya pernah berada pada fase tidak membaca buku sama sekali dan tidak menulis sama sekali selama 3 bulan. Saya berpuasa. Makanya saya berpuasa dari menulis, ya pekerjaan saya kan menulis, pekerjaan saya kan wartawan. Kemudian saya memutuskan, kemudian ya kan, jadi saya memutuskan selama 3 bulan tidak menulis dan tidak membaca. Maksud saya adalah jurnalis, wartawan, bagi saya mungkin perspektif Mas Ainur beda. Gaya tulisannya akan terjebak kaku dengan begitu banyak aturan-aturan jurnalisme. Saya pengen agak menjauh dari itu, maksudnya ketinggalan aturan-aturan itu. Nah, saya memutuskan 3 bulan itu untuk sama sekali nggak membaca, sama sekali nggak menulis. Lalu bulan Januari, teman dari Radar Solo, dia mengirim sampul buku, cover buku, lalu kemudian, Mas, tolong endorse dong Mas, tolong apa namanya, ya bagiin di Twitter atau mana. Saya bagikanlah karena di Twitter lumayan lah ada yang lumayan banyak yang mengikuti saya di Twitter, sekalipun nggak sebanyak Mas Ainur. Loh, bukunya masih Ilham ya? Satu, kayak gitu Mas ya. Dua, lalu makin 3, 4, 5, isinya makin nyindir gitu loh. Oh ternyata promosiin buku orang gitu loh. Sambil nyindir, oh bukumu kok nggak terbit-terbit. Akhirnya saya masih ingat itu akhir Desember atau awal Januari ya, sekitar itu. Saya langsung setelah mendapatkan WhatsApp ataupun DM kelima gitu, saya langsung nyalain komputer saya yang sudah berdebu dan sudah banyak sarang laba-labanya, saya nyalain. Wah nggak bisa nyala ternyata karena saking lamanya nggak. Akhirnya saya pergi ke perbaikan dulu, saya nyalain dan alhamdulillah filenya belum hilang. Awal Januari itu saya mulai menulis lagi. Dan saat pertengahan Januari ketika sudah setengah jalan, saya langsung menghubungi Mas Ainur, Nur tolong tulisin satu tuh. Saya hubungi juga Mas Chandra Wahyudi yang sekarang manajer Persebaya, Mas tolong tulisin satu tulisan untuk saya kasih gambarannya seperti ini. Lalu saya hubungi Damiano Basso. Damiano Basso itu bagi pembaca Jawas atau orang Jawa Timur di era-era akhir 90-an atau awal 2000-an, tahu Damiano Basso. Ya kalau di bola itu ada Rob Hughes sama Rayana Jakasuri. Kalau di Jawa Pos di era itu ada Wing Wirianto dan Damiano Basso. Kebetulan ya ketika itu saya masih kecil sih, masih SMP, dan saya termasuk mengidolakan dia gitu. Karena sering membaca Jawa Pos. Nah kebetulan 2016 saya bertemu dia gitu. Saya bertemu itu saya ceritakan juga di dalam buku. Saya bertemu dia, saya masih melihat ternyata di usianya yang sekian itu dia masih bersemangat, yang semangatnya jauh melampaui saya gitu.
Ya saya menggambarkan simpelnya, jalannya cepet banget ketika kami sama-sama liputan bareng itu. Jadi bayangan seorang yang kamu idolakan, saya maksudnya, saya idolakan, lalu kemudian saya bareng sama dia liputan gitu. Itu rasanya luar biasa lah, seperti Mas Ainur ketika dulu senang baca MotoGP atau F1, kemudian di Jawa Pos bertemu Mas Azrul Ananda, jadi ya, dia penuh semangat untuk liputan dan lain sebagainya. Oke, jadi itu gambaran secara umum tentang proses kreatif buku itu, buku ini. Sebenarnya di awal saya mengalami kebingungan. Saya punya ada beberapa teman baik yang di penerbitan ngomong, Mas, udah terbitin aja kumpulan tulisan kan gampang, tulisannya Mas banyak. Oke, saya waktu itu berpikir enggak akan pernah saya terbitkan kumpulan tulisan saya sekalipun banyak. Kenapa? Karena orang sudah membaca di koran, orang sudah membaca di blog dan lain sebagainya, dan hanya sebuah kumpulan tulisan. Saya pengen menghadirkan sesuatu yang mungkin secara fakta pernah dibaca, tapi saya ceritakan ulang dengan lebih detail, karena perjalanan-perjalanan ini kan perjalanan yang saya alami bersama Jawab, jadi otomatis ada banyak fakta di dalamnya yang mungkin terkait dengan itu. Tapi di sini saya bisa menghadirkan secara lengkap dan utuh dari awal sampai akhir. Dan benang merahnya adalah kisah tentang atmosfer ketika event-event tersebut berlangsung. Itulah kenapa namanya pesta bola dan cerveza. Kenapa pesta? Namanya Euro, namanya Piala Dunia, namanya Liga Champions, itu pesta. Jadi bukan soal pertandingan doang, pertandingannya gitu-gitu aja. Bahkan saya pernah tertidur dalam sebuah pertandingan. Ini pertandingan Euro, saya tertidur karena kelelahan seharian untuk berputar-putar. Karena saya lebih antusias terhadap semangat dari supporter, semangat dari atmosfer yang ada. Itulah alasan kenapa saya tertarik menuliskannya. Saya tertarik juga dengan kisah orang seperti Manolo de Cambo, Carlos Broom, itu saya ceritakan juga di dalam sini. Kenapa itu? Gambarannya dari pergaulan saya di sana dan juga di Indonesia, artinya dengan komunitas-komunitas supporter. Saya berpikir begini, sebenarnya di lingkaran sepak bola yang benar-benar paling cinta kepada sebuah tim siapa? Ya supporter lah. Investor bisa berganti, pemilik bisa berganti. Ya kalau bangkrut ganti kan. Berlusconi yang kayak gitu aja ya bangkrut ganti. Artinya mereka bisa berganti tim. Sekarang Berlusconi sudah di Monza, bukan AC Milan lagi. Moratti entah sudah di mana, mungkin sudah menikmati masa pensiun. Sudah nggak punya hasrat lagi di sepak. Lalu kemudian pelatih bisa berpindah tim. Itu otomatis. Pemain apalagi gonta-ganti tim. Tiap gonta, contoh, oke, nggak usah bahas Milan, kita bahas supporter. Nah kalau Anda umpama teman-teman supporter Arema, umpama Aremania, bayangin suatu waktu teman-teman mau pindah kerja gini, nikah gitu sama orang Surabaya, masa mau jadi bonek? Ataupun sebaliknya, orang pendukung PSS lalu kemudian pindah ke Persipura gitu, lalu kemudian mengatakan, oh aku Mas Ainur. Maka saya bercerita secara personal banget. Saya bercerita ya di dalamnya tentang kerapuhan saya berbicara soal wah kegilaan saya ada klub A lalu main B dan sebagainya. Tapi kalau dalam buku ini saya lebih memilih untuk berjarak. Saya ingin membagikan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dan apa yang saya rasakan. Saya bercerita tentang artinya begini, teman-teman yang pernah ke Brasil, orang-orang yang akan Brasil. Dan kebetulan saya 50 hari di sana. Mas Enur berapa hari? 3 minggu, Mas Enur, hampir sebulan Mas Enur di sana. Pada 2014 itu Jawa Pos memutuskan untuk 150 hari di Brasil.
Penyebabnya adalah kami ribut dengan PSSI sehingga nggak mendapatkan akreditasi. Lalu kemudian kami memutuskan, jadi bulan-bulan April Piala Dunia masih jauh, berada di sana untuk memberikan laporan-laporan tentang sepak bola. Lalu dari kisah di Brasil itu melahirkan buku kayak Brazil dalam Semangkuk Feizau yang ditulisnya sangat Brasil banget. Karena saya melihat ya yang nggak hilang dari Piala Dunia ataupun Euro ataupun Liga Champions pesta yang nggak berarti kita harus ikut juga ya. Makanya kalau judulnya pesta bola dan bir kan nggak enak banget di Indonesia kan. Kalau di Cerveza gitu orang masih bertanya-tanya apa nih. Lalu gambar ininya kan warna kuning gini. Wah, es teh manis nih kayaknya. Ya saya bilang iya es teh manis, es teh manis. Kalau anak saya tanya apa itu Pak es teh manis? Oh, es jeruk ya? Ini es teh nih. Ya, anggapannya ya. Juga saya gambarkan di dalamnya di bab pertama saya bercerita tentang juara di itu ya sama seperti Indonesia hari kemerdekaan lah pada tanggal 11. Jadi kalau umpama mereka juara, wah sangat biasa. Bahkan saya juga beruah kalau Prancis juara ini sampai pagi kita akan berpesta. Kenyataannya adalah Prancis gagal di final dan Portugal eh, yang akhirnya menjadi juara. Itu saya ceritakan dalam buku. Lalu kemudian saya ceritakan juga tentang Brazil. Dia jadi tuan, dia dihajar 1-7 di semifinal oleh Jerman. Dan betapa mereka diejek habis-habisan oleh fans Argentina. Dalam beberapa video yang saya bagikan untuk acara ini, itu ada kan Brasil, Decima, CCCT, itu semua ejekan yang diberikan oleh situasi yang terjadi di momen-momen tersebut, momen-momen yang saya lewati tersebut. Bahkan sesimpel kayak gini, di bab paling akhir, sesimpel saya memberikan panduan kepada pembaca, gini loh caranya kalau mau bareng sama Messi atau Ronaldo atau Neuer atau Mod atau siapapun, gini loh caranya. Sebagai fans, oke, kalau waktu Euro saya punya akreditasi, akses saya mudah. Tapi ketika Piala Dunia saya nggak punya akreditasi loh. Tapi saya masih punya kesempatan untuk bisa masuk ke area-area tertentu. Nah, itu saya ceritakan secara detail. Gimana caranya mengetahui hotel ini nih? Ini hotelnya bakal jadi hotelnya apa namanya? Sebuah tim dan lain sebagainya, itu saya ceritakan di akhir buku ini sebagai konteks ya hanya semacam bonus di antara cerita-cerita yang lain. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti biar salah satu tulisan lainnya diulas oleh Mas Ainur atau dia mau mengulas keseluruhan buku, dan mungkin Pak Yen bisa memberikan gambaran dalam perspektifnya seperti apa, baik masukan ataupun saran dan lain sebagainya. Dan selain itu mungkin saya berharap ya mungkin ada diskusi di antara kita sebelum kita berbuka nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya Mas Ilham Zada atas cerita petualangannya sedikit soal buku Pesta Bola dan Cerveza. Sekiranya kita jadi tambah ini ya, ngerti ya. Oh, judulnya ternyata ini artinya ini ya. Jadi kalau lihat buku ini nggak ngira es jeruk lagi kayaknya Mas. Nggak es teh lagi gitu. Jadi bukunya soal cerita petualangan Mas Ilham yang nggak cuma sekedar pertandingan tadi, sebagaimana Mas Ilham kan kutipannya juga ada di poster ya. Jadi karena kisah sepak bola tak selesai ketika bola berhenti bergulir gitu. Jadi kehidupan supporter juga dibahas di buku ini. Nah, selanjutnya mungkin kita beralih ke Mas Ainur yang dikatakan sebagai seleb tweet tadi ya. Yang saya tadi sempat kepoin Twitternya, banyak banget pengikutnya nih Mas. Jadi Mas Ainur mungkin juga salah satu penulis di sini, boleh Mas diceritakan proses kreatif Mas Ainur ketika menulis tulisan di sini, atau mungkin tanggapannya terkait buku Pesta Bola dan Cerveza ini. Silakan Mas Ainur.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang hadir, menyempatkan datang ke pestanya Mas Ilham sore ini, dan selamat kepada Ilham yang sudah melahirkan anak ideologis pertama ya. Ini luar biasa sih. Pertama yang harus saya konfirmasi, saya bukan selebgram. Followernya masih kalah jauh dibandingkan Anya Geraldine. Meskipun namanya sama Nur Hayati ya, saya Ainur. Ini menarik ya. Jadi ini pembicaraan soal kelahiran buku ini, saya dengan cukup percaya diri bisa mengatakan bahwa cukup banyak tahu lah dalam beberapa tahun belakangan. Saya sering nongkrong dengan Ilham setelah bekerja gitu malam-malam setelah deadline jam 12 tentang keinginannya untuk melahirkan sebuah buku. Jadi kita banyak berdiskusi tentang apa yang dituliskan dan lain-lain. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Dan akhirnya Pring itu brutal, rese, suka mabuk, kalau sudah mabuk rese, bikin kerusuhan dan lain-lain. Tetapi kemudian di beberapa kota yang saya temui, terutama waktu itu di Moskow, saya melihat supporter Inggris ini malah sangat sopan. Bahkan wawasannya luas, mungkin bukunya bisa buat PDKT kalau wawasan luas. Nah, jadi saya heran bertanya-tanya, lalu saya kemudian mencari tahu, mengkonfirmasi, ternyata sebelum Piala Dunia itu ada 400 lebih anggota geng ultras dari tim-tim besar di Rusia itu yang sudah di sweeping oleh pemerintah Rusia. Jadi sebelum Piala Dunia bergulir itu, pemerintah Rusia sudah menyiapkan pengamanan yang sangat luar biasa. Jadi 450-an lah anggota geng Zenit Saint Petersburg, Spartak Moskow dan lain-lain itu sudah di sweeping dan ditangkapi oleh pemerintah Rusia pada waktu itu. Jadi kemudian ketika datang ya aman-aman aja, tidak terjadi bentrokan, dan memang pemerintah Rusia sangat luar biasa di dalam menyiapkan pengamanan, dalam menyiapkan pengamanan yang baik sekali di Piala Dunia. Cuma seperti Ilham yang tidak dapat akreditasi, saya juga tidak dapat akreditasi waktu Piala Dunia 2018. Tetapi namanya orang Indonesia ya, ada aja akalnya. Jadi kadang tidak mengikuti aturan, kadang menerobos batasan-batasan, dan itu juga yang saya lakukan. Tetapi kalau saya ceritakan, saya agak malu karena melanggar aturan itu ya. Jadi pada waktu itu, hari itu di Saint Petersburg, ketika saya baru pulang dari, beralih kota lah, dari Kazan waktu itu. Dari Kazan ke Saint Petersburg, lalu rekan liputan saya ini, Mas Chandra Wahyudi itu kan kecapean karena perjalanan lumayan, naik pesawat gitu. Lalu saya bilang ke Mas Chandra, Mas, saya pinjam akreditasinya boleh? Katanya dia mau ke markas tim Inggris gitu, di Repino. Repino itu sekitar 30 km dari pusat kota Saint Petersburg dengan hotel saya waktu itu. Nah, terus saya ajak fotografer waktu itu, Mas Angger Bondan. Takut-takut lah mereka. Takut lah kalau misalnya ketangkep, bisa dideportasi, kalau ketangkep bisa kita kena masalah hukum dan lain-lain. Tetapi saya berpikir, ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita coba aja, karena setiap hari selalu diteror terus karo Ilham. Mana wawancara langsung dengan pemain, mana foto bareng dengan pemainnya, karena biasanya di tradisi Jawa Pos yang agak-agak aneh itu, selalu dimunculkan foto bareng wartawannya dengan para pemain sepak bola kelas dunia itu. Beberapa kali saya sudah mencoba, misalnya nyanggong hotel tempat Lionel Messi nginep gitu ya, terus ketemu dengan ponakannya Jorge Sampaoli, pelatihnya Argentina waktu itu, tetap nggak bisa tembus. Lalu pernah juga ketemu Olivier Giroud, Paul Pogba, Antoine Griezmann, cuman nggak bisa mendekat, apalagi wawancara cuma dada-dada aja. Padahal saya sudah nyanggung di hotelnya itu udah lama sekali. Dan kesempatan itu kemudian datang, ya sudah, akhirnya saya ambil kesempatan itu. Timnas Inggris itu tidak seketat yang saya bayangkan. Jadi sangat-sangat longgar, bahkan Inggris itu menolak bantuan tenaga keamanan Rusia untuk menambah tenaga keamanan mereka di hotel mereka. Dan akhirnya saya masuk begitu saja, diperiksa seadanya, bahkan tidak sampai melihat foto yang ada di akreditasi itu. Jadi ya sudah, masuk-masuk aja. Kalau misalnya dilihat ya pasti akan ketahuan karena berbeda fotonya
Chandra Wahyudi dan saya sendiri gitu. Jadi berbeda sekali. Ini beda sekali misalnya di tempat pengamanannya Rusia. Jadi ada 3 lapis di Rusia itu. Satu itu di depan sendiri sama anjing pelacak, terus kedua itu melihatkan akreditasi terus terhubung dengan data induk di pusat di pusat data wartawan seluruh peliput Piala Dunia, terus yang ketiga baru bisa masuk ada petugasnya juga. Nah di hotelnya Inggris itu cuma dijaga 2 bapak-bapak aja, bodyguard ala-ala satpam-satpam biasa orang Inggris itu, ya cuman mana akreditasinya ini tak balik tanpa melihat fotonya, ya sudah silakan masuk. Wah masuk akhirnya. Persnya waktu itu menghadirkan John Stones, Mr. John. Istri saya itu penggemar Manchester City, padahal istri saya nggak suka sepak bola. Lalu John Stones kaget, masa iya dari mana, dari Indonesia, ngobrol-ngobrol, wawancara, foto bareng dapat. Lalu ketemu Kylian Trippier yang sekarang jadi fullbacknya Atletico Madrid juga dengan cara seperti itu. Lalu kemudian saya menggambarkan itu dan gambarannya ada saya tuliskan di bukunya Mas Ilham ini soal bagaimana sangat longgarnya sekali markas latihan tim Inggris waktu itu. Jadi di sana juga ada tempat tenis meja, ada bowling, ada biliar, ada apa dan lain-lain, bebas sekali. Jadi saya bisa bertemu dengan bintang-bintang tim nasional Inggris itu secara bebas, ketemu Ashley Young, lalu Jordan Henderson dan lain-lain itu secara bebas saja. Jadi tidak ada pengamanan yang ketat. Ternyata itu adalah metode yang berbeda yang diusung oleh Gareth Southgate ya. Jadi selama ini, kalau dulu zamannya Fabio Capello atau si Roy Hodgson itu kan agak ketat sekali ya. Jadi Southgate ini memberikan keleluasaan yang sangat luas sekali terhadap pers Inggris untuk kemudian mengakses para pemainnya. Jadi ketika wartawan itu tidak golek-golek gitu, tidak mencari-cari berita, akhirnya berita datang sendiri. Akhirnya terjadi sinergi dan kemudian itulah yang menjadi salah satu kunci menurut saya adalah Inggris bisa mencapai semifinal Piala Dunia. Itu pencapaian tertinggi Inggris sejak Piala Dunia tahun 1990 ya. 90 masuk semifinal enggak? Ya. Hampir masuk final pada waktu itu. Unggul dulu lalu kalah lawan Kroasia 2-1 di semifinal di Moskow. Lalu yang pengalaman yang surreal sekali yang saya rasakan adalah ketika saya menonton timnas Inggris juga ketika melawan penggemar timnas Inggris. Lalu kemudian saya melihat timnas Inggris itu kok ya ketika kalah ya sudah gitu loh, kalah terus kemudian sedih lalu nyanyi lagunya Oasis yang Don't Look Back at Anger ya. Waktu nyanyi gitu Sleep Inside the Eyes in Your Mind gitu langsung rasanya merinding sekali gitu. Waktu So Sally Can't Wait gitu semua nyanyi semua, saya juga ikutan nangis akhirnya gitu loh. Jadi ini sepak bola kok olahraga sangat emosional sekali gitu. Jadi membuat hati saya terenyuh padahal saya bukan orang situ, saya juga bukan penggemarnya. Jadi rasanya nyetrum sekali gitu. Dan ketika pulang ke hotel lalu ngobrol-ngobrol dengan orang-orang Inggris, juga ya sudah yang ada hanya kepasrahan, ya sudah ini tim terbaik kita di Piala Dunia tahun 2006, ada David Beckham, ada Lampard, ada Gerrard dan lain-lain. Ini tim-tim muda yang sudah sangat baik pencapaiannya. Jadi sangat seperti itu. Jadi gambaran saya ketika sebelum ke Rusia tentang supporter Inggris dan tim nasional Inggris, ketika datang di situ runtuh semuanya. Jadi ngelihat seperti itu. Bukunya Ilham ini sangat menarik menurut saya karena sangat personal dan sangat intim. Kalau Ilham tadi menyebut jurnalismenya tanpa bentuk gitu ya, ya ini jurnalismenya yang mengingatkan saya pada gaya jurnalisme salah satu wartawan favorit saya, Thompson. Dulu mantan kontributornya Rolling Stone yang sangat terkenal menciptakan jenis jurnalistik namanya gonzo journalism atau the new journalism. Jadi dalam gonzo journalism itu wartawannya juga terlibat di situ. Artinya terlibat jadi sebagai sebuah bagian dari sebuah peristiwa. Dan Ilham berusaha meskipun di sini tipis, mungkin di buku keduanya nanti yang akan lebih
lebih dalam keterlibatannya. Saya membaca satu atau dua tulisan yang dia kirimkan ke saya dan memang lebih emosional sekali di sini. Dan keterlibatan ini sangat penting untuk menciptakan sebuah perspektif yang sangat dekat terhadap kejuaraan level dunia, yaitu. Oke, terima kasih banyak Mas Ainur. Kita jadi dapat gambaran ya. Saya tadi dengar cerita Mas Ainur sambil membayang-bayangkan, oh waktu mau foto bersama kayak gini sama pemain, foto sama pemain timnas kayak gini gitu. Terus juga pandangan Mas Ainur terkait buku ini juga cukup menarik dan katanya Mas Ainur terakhir cukup jadi rekomendasi banget buat teman-teman kalau misalnya mengkoleksi buku ini. Dan kebetulan kami juga menyiapkan door prize gitu kepada para penanya. Nanti teman-teman kita kasih di akhir setelah Pak Yunan ngomong. Ada door prize buat 4 orang ya, 4 orang penanya. Teman-teman yang mau bertanya bisa disiapkan dari sekarang gitu. Kita juga ngasih kesempatan buat teman-teman yang menyaksikan secara online di YouTube, yang mau bertanya bisa dituliskan di kolom chat komentar gitu. Oke, terima kasih Mas Ainur. Kita langsung ke pemateri ya, narasumber. Yang terakhir Mas Yunan. Kayaknya dari tadi udah siap-siap mau ngomong ya Mas Yunan. Ya Mas Yunan, ini mau gimana Mas Yunan pandang terkait pandangan Mas Yunan sebagai seorang jurnalis mungkin atau juga pencinta bola yang suka berapa klub tadi? 3 klub gitu ya. Oke, pada Mas Yunan kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya pertama untuk menjadi salah satu narasumber. Narasumber itu bukunya mana? Dikirimi belum jadi bukunya, tapi dikirimi PDF. Jadi membaca awal-awal itu saya terkenang dengan nama-nama yang ada di kata pengantar. Nama yang saya kagumi ketika mereka menjadi penulis di Italia sepak bola, khususnya di Jawa Pos. Tulisan mereka yang saya baca dan saya juga berkesempatan bertemu dengan Nur dengan Mas Ilham ini di Jawa Pos Surabaya. Saya di Jawa Pos yang barusan keluar. Saya masuk Jawa Pos itu tahun 98 ketika habis 1.000 moneter dan pindah ke Malang 2001. Masih sempat bertemu dengan Damian Upaso, dengan Windu Sumarsono. Dan saya masih ingat waktu pertama saya masuk Jawa Pos. Saya malamnya ditraktir mie di lantai 6 oleh Mas Wirianto Sumarsono. Kebetulan mejanya bersebelahan dengan saya. Nah, tapi beberapa bulan kemudian Mas Wing jatuh sakit sampai dia meninggal. Meninggalnya di Malang di rumah sakit tentara RSUD Supraun. Ketika bagaimana tendangan Frank Lampard yang masuk waktu Piala Dunia diaplikasikan oleh wasit, itu tidak ada lagi cerita kontroversi seperti itu. Karena semuanya sudah pakai teknologi. Dilihat pertandingan dihentikan sebentar, dilihat teknologi masuk atau tidak, ini pelanggaran atau tidak, penalti atau tidak, secara pribadi. Saya lebih suka apa yang dikatakan oleh Seblatter. Seblatter itu pernah menolak teknologi sepak bola. Teknologi sepak bola. Karena apa? Dia menganggap sepak bola itu adalah permainan manusia. Dilakukan oleh manusia. Biarlah berjalan secara manusiawi. Itu pernah dikatakan oleh Seblatter. Sehingga ya 2010 itu di Afrika Selatan. Karena dia beranggapan sepak bola akan tidak terlihat asik lagi ketika memakai teknologi. Dan itu benar. Memang secara objektivitas apakah itu masuk ada pelanggaran atau tidak, memang terjadi kontroversi yang itu menjadi cerita bertuhan Maradona sampai sekarang masih membekas di sepak bola. Buku ini adalah penggambaran sisi lain dari sepak bola, soal supporter. Dan kalau saya boleh usul, buku ini mestinya
ajukan ke PSSI biar dicetak lebih banyak, dibagikan ke klub. Selalu berkutat kepada 3 hal: prestasi, soal kompetisi yang amburadul dan segala misalnya gaji pemain yang tidak dibayar dan sebagainya, kemudian soal supporter. Supporter tiap tahun selalu setiap kompetisi itu selalu persoalan yang tidak selesai. Perseteruan antar supporter, kemudian sampai memakan korban nyawa, itu adalah persoalan yang tidak selesai. Di buku itu bisa kita lihat bagaimana supporter sehebat-hebatnya rivalitas Brazil dengan Argentina, itu tidak ada yang namanya boykot datang ke satu kota. Ketika pertandingan itu di Brazil, tidak diboykot pendukung Argentina. Ketika Argentina bertanding menjamu Brazil di Buenos Aires misalnya, itu tidak dicekal juga supporter Brazil. Tapi kalau di kita, Persebaya misalnya, Arema bertanding melawan Persebaya di Surabaya, orang Malang tidak boleh ke sana. Surabaya bertanding ke sini, orang Surabaya juga tidak ke sini. Kemudian Jakarta dengan Bandung. Jakarta dengan Bandung juga seperti itu. Itu yang sepak bola di level ibu kota dan kota kedua atau bahkan antar ibu kota. Persoalan supporter semakin merembet kepada permusuhan-permusuhan baru ketika mereka itu sekali bentrok itu kayaknya akan selamanya bermusuhan. Misalnya kemarin Persik Kediri dengan PSIM di Liga 2. Kemudian belum selesai Persis Solo dengan PSS Sleman misalnya. Persis Solo dengan PSIS. Itu adalah persoalan-persoalan klasik yang tidak selesai sampai sekarang masalah supporter. Rivalitas antara Brazil dan Argentina itu tidak sampai terlalu ketika dalam di luar di luar asalkan tidak terlalu saat itu. Ini kecelakaan juga bagi Argentina sebenarnya. Argentina itu juara bertahan, datang dengan status juara bertahan, masih dengan mega bintangnya Maradona, datang ke Italia dengan status juara bertahan, tetapi hampir Argentina berada di peringkat 3 terbaik di bawah Kamerun dan Rumania. Kamerun juara grup, Rumania runner up, kemudian Argentina juara peringkat 3 terbaik. Sehingga mereka bertemu dengan Brazil yang juara grup. Canigia, gol Claudio Canigia. Itu. Beberapa tahun kemudian Argentina setelah kemenangan Argentina yang pertama di Piala Dunia terhadap Brazil, itu dalam suatu wawancara si Maradona itu mengatakan bahwa dia sengaja tim Argentina sengaja menaruh minuman yang dari dukun. Ini agak klinik juga sebenarnya, tapi menarik. Kalau misalnya buku itu bisa dirubah, saya ingin menambahkan yang ini. Itu Maradona bercerita bahwa air minum yang disediakan oleh ofisial Argentina itu sudah diberi ramuan dari dukun. Dan kebetulan waktu itu terjadi pemain cedera. Itu salah satu bek Brazil itu minum. Kan biasa dalam sepak bola itu kalau sudah misalnya ada pemain cedera itu ngambil dari minumnya ofisial lain, itu sudah biasa. Nah itu ngambil minuman itu namanya Branco kalau nggak salah, itu backnya Argentina. Itu setelah minum itu dia seperti agak linglung. Di babak pertama dia mampu menjaga Maradona dengan baik sampai Maradona mati kutu. Tetapi di babak kedua dia kocar-kacir menjaga Maradona sehingga Maradona bisa menguasai bola dan mengoper ke Canigia. Canigia mencetak gol. Nah, tentu saja publik Brazil itu tambah marah mendengar itu. Tapi publik Argentina membantah. Dia mengatakan saat itu Maradona sudah kecanduan obat dan sebagainya. Jangan percaya, Maradona itu orang di negaranya sendiri dan tidak mau meminum air minum yang disediakan oleh
Juga pernah ke kosnya di daerah Karangagung itu pagi-pagi sekali, tapi dia belum bangun karena memang ya, biasanya wartawan bangunnya kan siang ya. Mas ini menjadi wartawan senior oleh beberapa teman itu, itu saya sampaikan. Yang pertama adalah atau wartawan senior gitu loh. Pak itu sih karena saya pernah nulis buku. Kenapa? Bikin aturan dan kemudian kawal mau bikin aturan berapa persen umpama kehadir, lalu mereka harus bisa, begitupun sebaliknya ada aturan yang benar-benar ditaati untuk itu, entah caranya gimana, ya urusannya pembuat atur. Nah masalahnya di Indonesia ya kejauhan mikirin itu gitu. Lalu umpama kok ada aja supporter bikin ngaco di dalam ya di sana juga ada, sama aja supporter di mana-mana itu sama, karena temannya banyak, karena wasinya dan lain sebagainya, sehingga mereka berani melakukan sesuatu. Kalau sendiri-sendiri kan ya belum tentu lah, ya Hasanah STM lah ya berbarengan gitu. Oke, itu ini itu apa namanya, psikologis massa yang itu biasa dan dimanapun itu terjadi. Saya menceritakan di buku itu tentang fans ngejek maki, sama-sama saling dorong. Tapi kalau fans Argentina yang dorong, yang dilakukan apa? Dihalangi, dibatasi, gak langsung digebuki. Tapi kalau fans Brasil dia dia bertanggung jawab juga atas menantangnya, sehingga kebijakannya seperti itu. Dan begitu banyak aturan yang juga saya gambarkan dalam buku ini. Jadi pada dasarnya ya sama aja gitu. Lalu ada banyak pesan yang saya ceritakan di sini, seperti ketika ada satu tempat di Sambadrum, pesta
apa sih namanya, apa di Rio sekitar bulan Aprilan. Nah karena kok kan biaya untuk menginap itu kan sejuta, ya jelek lah di kelas melati lah gitu lah, maksudnya itu kan artinya enggak, untuk pintunya cuma aman, di situ berbagai supporter dari berbagai negara itu berkumpul, dari Kolombia, dari Chile, dari Uruguay, dari manapun, dari Brasil, dari Argentina, mereka kumpul di situ. Ya mereka hidup bersama, berdampingan, ya main bola bareng. Dalam konteks itu kita bisa melihat, ya rivalitas sepak bola itu ya ketika ada posisi, gambarnya seperti itu. Dan situasinya di mana-mana rivalitas itu ada. Tinggal bagaimana aturan di. Lalu tadi ada ngomong, ada calon nggak di sana? Ada, saya ceritakan. Bahkan bisa saya ya kami di Jawa Pos pernah berupaya melakukan itu. Oke. Yang lainnya mungkin bisa disambung sama Mas Ainur untuk ya membandingkan apa sih pengalaman Mas Ainur seperti tadi, perbedaan supporter di luar sana dan di sini, sebelum nanti Pak Ian menjelaskan yang versi Pak Ian yang sesuai pertanyaan. Mbak moderator, saya langsung aja ya. Iya, langsung. Ya, terima kasih. Perbandingan antara supporter sini dan luar sebetulnya karena sama-sama manusia ya hampir sama aja sih. Betul kata Ilham tadi, yang berbeda adalah sistemnya sebetulnya. Beberapa negara yang saya kunjungi di event-event besar gitu ya, di Olimpiade, di Piala Dunia gitu, sistemnya memang nomor satu. Artinya ketika tahu itu udah tahu semua pemerintah Rusia saking canggihnya itu. Makanya sempat tadi saya singgung, berhasil juga. Dan itu saya store nyawa kalau misalnya saya ditangkap favela, salah belok aja udah ditembaki gitu polisnya dan mati, tinggal nama doang. Artinya sistem juga ada kecolongannya, tetapi kalau misalnya di oleh Menteri Pemuda dan Olahraganya Portugal sampai kecopetan, Pak. Jadi, waduh ini apa Rio de Janeiro? Lalu ada orang motoran, jadi apa di Brasil itu ditodong dan lain-lain. Ketika lapor ke polisi, apa yang terjadi? Saya dirampok. Kamu serahkan HP-nya? Iya, saya serahkan Pak. Syukurlah. Kalau nggak diserahkan mungkin sampean sudah ditembak gitu kan, ngeri juga gitu loh. Artinya, waduh. Jadi parah sekali kalau kita pengalaman saya, yaitu pengalaman liputan-liputan mempelajari budaya terus sistem. Tetapi bedanya kan di Indonesia, di Rusia itu lebih berhasil ketika polisinya berjaga ya memang benar-benar berjaga ya. Tidak cangkruan atau ngopi mungkin ya. Mereka berdua ini orang-orang hebat yang pernah keluar negeri. Saya merasakan ke Malang, di Malang kok enak, dingin daripada Surabaya. Soal apakah teknologi sepak bola VAR itu adalah kemajuan. Saya tidak bisa menjawab apakah itu kemajuan atau kemunduran. Tetapi nanti waktu yang akan adalah waktu. Tetapi saya merasa bahwa saya pribadi, Mas ya, saya pribadi merasa bahwa menonton sepak bola sekarang dengan adanya VAR itu tidak enak. Karena sekali-sekali berhenti melihat ini pelanggaran atau tidak, gol ini sah atau tidak, itu tidak menarik dan tidak ada kontroversi. Saya lebih senang kontroversi, tapi memang sekarang itu lebih masalah, lebih menjawab masalah. Misalnya gol itu sah, tidak disahkan oleh wasit, kemudian dilihat oleh VAR itu ternyata sah, bisa disahkan. Misalnya penalti yang sudah ditunjuk oleh wasit diprotes oleh pemain, ternyata memang tidak penalti, ya dibatalkan penaltinya, itu memang lebih fair. Tetapi kalau umpama Komdis menghukum supporter A atas nama Ilham umpamanya, karena Ilham itu lempar batu ke lapangan lalu mengenai siapapun, lalu kemudian Komdis menghukum atas nama Ilham. Lalu bagaimana caranya mencegah Ilham untuk masuk ke stadion? Di seluruh Indonesia,
Orang masih bingung banget, oh kita kan nggak ada CCTV dan padahal caranya gampang. Pasang aja foto Ilham di depan stadion, dilarang masuk. Seluruh Indonesia. Jadi ada daftar, kayak daftar dulu penjahat-penjahat gitu loh. Ya pokoknya yang melakukan merusuh dan lain sebagainya yang dihukum oleh PSSI dan lain sebagainya, dipasang aja di setiap pintu masuk stadion, wajahnya pampang besar-besar itu. Sering sekali ketika ada pertandingan diumumkan ini dilarang masuk ke dalam. Itu cara paling mudah. Apakah umpama kalau ada rusuh di stadion itu nggak ketahuan oleh polisi? Ketahuan kan, kelihatan itu. Kan kelihatan kok. Dan polisi kan juga nggak pernah menurunkan pasukan preman yang bisa melihat atau mau untuk, kalau kita nggak bisa di Inggris yang punya CCTV di seluruh stadion, yang kemudian kalau umpama saya baru gitu, wah kelihatan CCTV, wah ini nih penjahat nih nggak boleh masuk di stadion nih, tolong ditahan, keluarkan begitu. Dia mau itu, tapi ke dalam situasi secanggih itu, nggak secanggih itu, kalau memang punya niat, ya bisa aja. Cara simpel tadi saya contohin tadi, buku kasih motivasi Pak Nurdin juga, jadi insya Allah akhir tahun ini mungkin ada buku kedua lagi yang akan saya hadirkan. Itu saja, terima kasih atas kehadiran teman-teman yang meluangkan waktunya. Di sini dari RBC sudah mungkin menyediakan, ketika nanti puasa nanti udah menyediakan minum sama takjil, dan diharapkan itu biaya dari panitia, tapi diharapkan tetap beli kopi dan lain sebagainya agar ya agar semuanya senang. Artinya di sini teman-teman sudah sampai sore-sore gini, kalau beli kopi tambah senang. Ya itu pesan sponsor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin Mas Ainur atau Mas Jinan mau closing statement juga? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Memang pertama adalah sepak bola kita itu penggemarnya nomor 2 di dunia, tetapi tingkat literasi kita itu nomor sekian ratus di dunia. Jadi memang penting sekali, jadi kita tidak bisa berharap pada siapapun selain pada diri kita sendiri. Jadi ungkapan educate yourself itu memang benar-benar akurat. Jadi kita mengedukasi diri kita sendiri, jadi apapun kita akan mengedukasi diri kita sendiri, termasuk ketika kita menyukai sepak bola, ya harapannya adalah mengedukasi diri sendiri dengan cara salah satu adalah membaca buku-buku yang bermutu gitu. Nah, salah satu buku bermutu yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia ya, saya bisa menggaransi punyanya Ilham ini. Artinya bukan karena dia teman saya, tetapi karena memang buku ini ditulis dengan cara yang unik. Karena dia hadir langsung di sana dan menuliskan kisahnya dengan mata dia sendiri, lalu merefleksikannya dengan berbagai macam pengetahuan yang dia punya, wawasan yang dia dapatkan, dan kemudian dihadirkan dalam sebuah buku. Nah, buku pertama ini semoga disusul oleh buku-buku berikutnya. Dan Rudin. Terima kasih, mungkin saya tutup dulu. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai akhir, juga teman-teman yang sudah mengikuti melalui live di YouTube. Saya dari tim mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya mungkin penyerahan door prize kepada Mas Ridwan terlebih dahulu yang akan diserahkan. Langsung maju berempat. Mas Ridwan, Mas Yudi, Pak Nurudin, Mas Husni. Oh iya, buku ini persembahan dari penerbit ya, penerbit Fandom. Oke, ini langsung diserahkan. Nah, ya, maju dulu.